Halo teman-teman, jadi kembali lagi sama aku di kali ini kita nggak sharing insight, tapi kita video rangkuman mengenai 12 pertemuan selama mata kuliah konseling humanistik. Nah, eh, selama nah selama 12 pertemuan di mata kuliah konseling humanistik, kita tuh ngebahas banyak banget mengenai tahapan-tahapan konseling yang bukan cuma secara teori, tapi juga kita diminta untuk melakukan praktik konseling. Nah, di proses 12 pertemuan ini ya walaupun pertemuan kita terkadang tuh enggak, beberapa pertemuan tuh kita kayak enggak tatap muka melalui virtual ya, tapi kayak kamera mengirimkan materi secara video materi yang dia bikin melalui link YouTube. Nah, namun hal itu tidak menutup kemungkinan kita untuk memahami materi konseling humanistik ini. Di dalam konseling humanistik ini aku nge-highlight banyak banget materi karena memang ini tuh materinya cocok banget untuk bukan cocok banget, kayak sesuai banget untuk kita mengaplikasikannya di dunia keseharian gitu. Nggak harus dalam dunia konseling, tapi kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa banget. Jadi untuk belajar konseling humanistik ini nggak untuk konseling doang gitu, tapi kita juga bisa untuk kehidupan kita. Kalau istilahnya berenang sambil minum air. Belajar satu dapat dua ya gak? Nah, dalam konseling humanistik ini pertama tuh kita dijelasin, pertama tuh aku kayak tertarik banget sama diagram dari hasil proses konseling. Jadi di situ tuh ada diagram 100% di mana berisi 15% harapan konseling, 15 teknik atau teori konseling, dan 30% hubungan terapeutik, dan 40% itu ada pada diri klien itu sendiri. Jadi mau dalam kehidupan sehari-hari, mau dalam proses konseling, tetap aja yang mengambil peran paling penting itu ya dirinya sendiri gitu ya nggak sih teman-teman. Nah, yang pertama itu kan tadi diri sendiri, yang kedua hubungan terapeutik. Kenapa hubungan terapeutik? Nah, ini tuh bisa kita lihat aja dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita hubungan terapeutik itu istilahnya kayak hubungan yang nyaman gitu loh teman-teman. Jadi ada aliansi yang nyaman antara konselor dan konseli. Nah, di kehidupan sehari-hari aja kita juga kan membutuhkan aliansi atau hubungan yang nyaman. Ketika kita memiliki kenyamanan, maka akan memudahkan kita untuk mengakses diri kita sendiri. Nah, kalau dalam sesi konseling itu kita kan mengakses keterbukaan, kejujuran, kekongruenan, ya nggak sih? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya kita mengakses hal itu juga gitu. Cuman karena mungkin kehidupan sehari-hari ya, kayak mungkin kita nggak leluasa atau kita nggak mungkin tidak sulit untuk kongruen ya kalau untuk di kehidupan sehari. Nah, tapi di konseling ini karena kita juga adalah sebagai wadah ya, sebenarnya wadah dari tempat-tempat yang banyak orang mencari tempat-tempat ini untuk meluapkan segala apa yang dirasakan secara privasi ya, karena di konseling ini memiliki asas kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Nah, di sini ada asas kerahasiaan tapi ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaannya ini untuk kedua belah pihak dan asas keterbukaannya ini juga untuk kedua belah pihak. Jadi nggak boleh untuk keluar juga. Nah, untuk itu aliansi terapeutik itu memiliki presentasi kedua paling besar dalam proses konseling. Ketika kita nyaman, maka kita akan mudah untuk terbuka atau lebih enjoy lagi untuk melakukan sesi konseling. Kayak kita nggak mungkin sebelumnya kita menaruh banyak banget batasan yang akan kita sampaikan sebelum proses konseling, karena mungkin kita takut yang tadi menjadi tidak privasi apa yang kita sampaikan gitu kan. Namun ketika kita memberikan hubungan yang baik, melakukan aliansi terapeutik yang baik, maka akan memudahkan untuk terbuka, untuk nyaman. Nah, untuk 15% dalam teknik dan harapan itu, nah memang teori itu berperan. Tapi tergantung kita mengaplikasikannya gimana, tergantung kita mengeksplornya gimana gitu. Kalau kita terpaku banget sama materi, ya itu jatuhnya memang akan kaku sesi konseling kita. Nah, kalau untuk harapan ya memang sesi konseling atau konseli itu sendiri, klien itu sendiri pasti melakukan konseling dengan membawa harapan untuk bisa kembali sembuh ya, atau bisa untuk kembali baik-baik aja. Nah, kemudian
aku juga nge-highlight materi tentang three core condition. Jadi three core condition ini ada empati, kongruen, dan juga penerimaan tanpa syarat. Nah, kongruen ini seperti yang udah dijelaskan berkali-kali banget di sharing insight, ya nggak sih? Jadi di sini tuh kita tuh selaras dengan apa yang ada dalam diri dan apa yang ada di luar diri, apa yang ada di dalam dan apa yang ditampilkan. Ini tuh penting banget dalam sesi konseling. Misalnya nih, contohnya bilang sedih tapi perasaannya senyum. Iya, aku sedih banget tahu gitu misalnya. Nah, itu kan jadi pertanyaan untuk konselor itu sendiri. Tapi sedih tapi kok dia ketawa gitu, jatuhnya kan nggak kongruen, nggak selaras. Nah, untuk itu di situ konselor bisa menggali apa sih yang membuat dia melakukan ketidakselarasan ini, apa latar belakangnya untuk dia bilang sedih tapi dia ketawa gitu. Nah, di situ nanti akan dicari tahu, digali terus, dan mendapatkan akar permasalahan dari dia tersenyum tetapi perkataannya itu murung atau sedih. Nah, berikutnya itu adalah penerimaan tanpa syarat. Kalau penerimaan tanpa syarat ini, kita melakukan penerimaan tanpa memberikan syarat. Sebenarnya secara tidak langsung ya, kehidupan kita tuh memang penuh syarat. Kayak untuk dicintai aja terkadang kita diberikan syarat dulu. Tapi cuman tergantung kita untuk mengeksplor syarat-syaratnya ini gimana gitu, menyikapi syarat-syarat yang diberikan ini gimana gitu. Nah, pada saat sesi konseling memang kita nggak memberikan syarat-syarat seutuhnya, karena kan memang kita meminta kalian untuk kongruen, tapi kita nggak bisa memaksa kalian untuk kongruen juga, kita nggak memaksa kalian. Jadi kayak penerimaan tanpa syarat juga, kita menerima dia tanpa memandang apapun atau latar belakang apapun yang dia miliki. Nah, berikutnya itu adalah empati. Empati ini kita berada bersama dia itu, kadang orang empati itu malah justru kayak ya udah gue dengerin ceritanya, terus abis itu kayak gue kasih nasihat, ya udah. Nah, itu bukan empati, teman-teman. Kadang orang merasa kalau hal itu tuh udah termasuk empati, padahal itu enggak banget. Empati yang sebenarnya adalah dimana kita bisa hadir bersama-sama dengan dia, kita bisa menemani dia, mungkin menemaninya sekedar menjadi pendengar yang memberikan respon juga, nggak cuma dengerin oh iya gitu, nggak gitu juga, cuma jatuhnya nanti kesel gitu ya yang bercerita. Mungkin kita bisa kayak memberikan respon, oh begitu, mungkin itu yang kamu rasain sekarang, oh jadi seperti itu gitu. Kita bisa merespon dengan gitu. Kita bisa melakukan respon verbal, tapi respon kita tuh jangan juga monoton, karena ketika respon kita monoton, orang akan berprasangka kalau kita jatuhnya ngeledek. Apalagi di Indonesia ini tuh sering banget kayak gitu terjadi ya, teman-teman. Nah, terus juga yang saya rangkum dari proses pertemuan ini, jadi pertama itu pasti kita melakukan check-in ini tuh berhubungan banget sama materi kita di hari tersebut. Nah, check-in ini tuh kadang kita diminta 3 orang lalu dilanjut lagi dengan 3 orang untuk check-in selanjutnya. Check-in juga biasanya bertahap gitu loh, teman-teman, untuk mencari akar permasalahan atau mencari intinya gitu. Nah, terus aku sempat melakukan check-in beberapa kali, cuman aku sangat menyoroti check-in aku di pertemuan kedua atau ketiga kalau nggak salah, dimana aku mengucapkan kalau aku tuh bersyukur sih. Nah, di sini respon kamera tuh kurang lebihnya, aku agak lupa, tapi kurang lebihnya seperti kayak aku memberikan diri aku bersyukur itu dijadiin kebiasaan. Kayak aku tuh mengucap syukur karena aku udah mengharuskan diriku untuk harus terus mengucap syukur. Padahal ada hal yang harus dijadikan alasan untuk aku bisa mengucap syukur. Nah, itu tuh kayak wah gila, keren banget sih ini gitu. Nah, ketika kita mengucap syukur tanpa alasan tuh, itu juga sama aja kayak kita gak tahu arah kita gitu. Jadi bener banget yang kata Kamira, dan itu tuh aku coba untuk membedah gimana sih, memang bener ya, kayak aku tuh menjadikan ucapan syukur ini sebagai kebiasaan, sebagai keharusan yang harus dilakukan walaupun aku gak punya alasan untuk aku bersyukur. Nah,
ternyata banyak banget hal yang harus disyukurin dalam hidup ini guys. Jadi kita harus tahu alasan kita untuk bersyukur, gak cuma kita ngomong tapi kita juga harus punya pemaknaan. Nah, pemaknaan ini juga dibahas di mata kuliah konseling humanistik ini. Nah, soal pemaknaan, setiap orang itu punya perbedaan makna. Contohnya aku udah pernah ngasih contoh tuh di sharing Insta sebelumnya, dimana aku bilang kalau misalnya ada tas, menurut aku tas ini biasa aja, tapi menurut dia tas ini luar biasa karena ini pemberian dari orang tuanya. Itu kan beda-beda pandangannya. Cuman di atas perbedaan pemaknaan itu kita nggak bisa kayak menjudge orang gitu, tapi kita justru harus bisa menghargai perbedaan itu. Mungkin kita bisa menghargai, oh iya mungkin seperti menurutmu ini berharga karena dari orang tuamu. Itu dari cara pandang dia, tapi cara pandang kita kan beda. Nah, dari cara pandang perbedaan, jadi pada intinya itu perbedaan itu memang sebenarnya itu keharusan ya, kayak sebenarnya perbedaan itu emang ada, cuma tergantung kita aja. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, ya pasti perbedaan itu akan menjadikan kita kesatuan juga, gitu. Nah, setelah kita check in, terus kita masuk ke materi, terus kamera mempertanyakan kita apakah ada yang kurang jelas atau gimana, kita mengajukan pertanyaan dan kamera menjelaskan. Kemudian habis itu kita sempat menyaksikan beberapa video, dan kita juga sempat melakukan latihan konseling, di mana beberapa video ini memiliki makna juga dan memiliki arti juga dalam sisi konseling. Yang pertama itu tentang video America Got Talent kalau nggak salah. Terus yang kedua itu terus abis itu ada video ayah yang sedang menghadapi anak yang tantrum. Itu tuh di pertemuan kelima dan pertemuan pertama. Nah, video itu tuh punya banyak banget makna yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk sesi konseling. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk sharing insight, di mana sharing insight ini dilakukan setiap pertemuan dari mata kuliah sesi konseling humanistik, di mata kuliah konseling humanistik. Jadi ada 12 pertemuan di mana kita menyampaikan sharing insight yang kita dapat dari setiap pertemuannya. Nah, ini tuh sebenarnya ngebantu banget ya. Jadi kayak kita menyambungkan teori-teori yang kita dapat ke pengalaman kita pribadi, kita menyambungkan ke apa yang kita pahami. Jadi kita lebih mudah juga untuk mengakses pemahaman kita, untuk merecall pemahaman kita kembali, karena kan diri kita bisa memaknainya gitu kan ya sih. Nah, kemudian juga kita diminta untuk sesi konseling kelompok, dimana dengan 3 kelompok. Nah, sesi konseling dilakukan 5 kali. Dalam sesi konseling ini dari awalnya memang kayak masih buta banget, masih burem banget sama apa sih konseling nih gitu kan. Oh, sesi curhat-curhat doang palingan gitu. Dulu tuh masih kayak gitu banget nih. Nah, tapi semakin kesini semakin sampai ke pertemuan kelima tuh mulai dapat makna. Oh, jadi ini loh perbedaan konseling sama sesi curhat. Jadi ini loh sebenarnya yang gak boleh digunain dalam konseling gitu. Padahal dulu ini tuh sering banget digunain pas kita sesi curhat gitu kan. Nah, itu juga highlight yang aku dapat ya. Sebenarnya banyak banget sih highlight yang sebenarnya banyak banget pemahaman yang aku dapetin dalam sesi konseling, dalam mata kuliah konseling humanistik. Tapi segitu aja video dari rangkuman aku hari ini, saat ini. Terima kasih untuk 12 pertemuannya dan terima kasih untuk prosesnya dalam konseling humanistik. Terima kasih.